Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafri Mulia, NPM 23351031. Di sini saya akan merakit proyek UAS Praktikum Elektronika Digital. Di sini saya akan membuat sebuah sistem, sebuah simulasi sistem yaitu sistem palang pintu kereta otomatis berbasis Arduino dengan sensor ultrasonik dan LCD I2C. Nah, jadi ini merupakan simulasi. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi kereta secara otomatis, menurunkan palang, membunyikan alarm buzzer, menyalakan lampu LED, serta menampilkan peringatan di LCD. Nah, pertama di sini saya akan alat-alatnya yaitu ada Arduino, kemudian ada LCD I2C, lalu sensor ultrasonik, ultrasonik HCSR04. Lalu ada servomotor, microservo, buzzer piezo atau alarm, kemudian LED, lalu resistor, satu buah resistor. Di sini saya akan menyambungkan kabelnya. Pertama ya LCD ke Arduino. Ada kabel di sini kabel. Sini kabel warna hitam sambungkan GND. Dari GND ini pada Arduino. Bagian sini. Nah, kemudian ada warna merah yang bagian PCC ini ke 5 volt. Oke. Kemudian yang bagian SDA mau pakai kabel kuning ke A4 pada Arduino. Analog in yang bagian A4. Nah, lalu SCL pada LCD ini warna oranye. Ke analog A5 pada Arduino. Lalu, nah jadi fungsi ini kalau GND ini tuh saya sambungkan GND ke GND pada Arduino itu fungsinya memberi ground supaya aman. Nah, kemudian VCC ke ke 5 volt itu sebagai memberikan daya pada LCD
Kemudian SDA ke A4 dan SCL ke A5 ini jalur komunikasi LCD ini. Komunikasi datanya. Nah, lalu saya akan menghubungkan bagian sensor ultrasonik dengan Arduino. Nah, pertama kabel warna merah. Ini ke Arduino bagian power yaitu 5 volt ya. Oke. Kemudian ground pada ini warna hitam pada ke Arduino ground juga menggunakan kabel warna hitam. Bagian ini. Nah, kemudian trigger ke pin digital bagian 3 menggunakan kabel warna kuning. Oke. Trigger warna kuning. Oke. Lalu yang bagian echo ke pin 2 menggunakan kabel warna oranye. Oranye echo pada output ultrasonic ke pin nomor 2 pada Arduino. Lalu jadi ground menggunakan kabel hitam dari sensor ultrasonic. Kemudian bagian trigger pada sensor ultrasonic menghubungkan ke pin 3 untuk mengirim sinyal ultrasonic. Lalu yang echo ini ke pin 2 itu menerima pantulan sinyal. Baik, saya akan menghubungkan yang selanjutnya itu servo motor. Ini micro servo motor, oke. Yang bagian sinyal saya menggunakan warna oranye. Ini udah kabel warna oranye. Sinyal akan dihubungkan ke pin 5 pada Arduino, pin digital. Nomor. Oke. Lalu PCC bagian power itu menggunakan kabel warna merah dihubungkan ke power bagian 5 volt pada Arduino. Yang bagian ini ke sini. Power 5 volt. Ya, ini. Oke. Nah, lalu bagian ground pada servo dihubungkan ke ground pada Arduino yang bagian ini. Oke. Nah, yang kabel hitam ini pada micro servo dihubungkan ke GND dengan ground dengan GND atau ground pada Arduino ini dihubungkan bersama ground. Nah, kemudian yang dari sinyal ini, bagian sinyal pada micro servo ini ke pin 5 itu gunanya untuk sinyal kontrol dari Arduino. Nah, lalu servo ini fungsinya untuk menggerakkan palang nantinya. Nah, sekarang saya akan menghubungkan kabel antara buzzer dengan Arduino-nya. Di sini saya akan mengambil kabel warna kuning. Nah, ini yang bagian positifnya akan dihubungkan ke pin warna pin analog
digital pin nomor 4 pada Arduino. Nah, yang untuk bagian negatifnya menggunakan kabel hitam. Nah, itu dihubungkan ke ground sini. Nyalakan dulu. Nah, nah, nanti buzzer ini nih fungsinya sebagai alarm tanda bahaya. Nah, ini akan berbunyi nyaring ketika kereta dekat dan mana. Dan jika kereta menjauh, dia itu nanti ada jaraknya yang ditentukan pada kodenya. Ini bagian continue. Nah, lalu di sini saya akan menghubungkan LED resistor dengan Arduino. Selanjutnya, oke, di sini saya hubungkan. Nah, untuk resistor ini menggunakan kabel kuning. Nah, pada terminal satunya, perlu saya putar dulu nih. Nah, untuk terminal satu nih, terminal satu pada resistor dihubungkan ke anoda pada LED. Bagian anoda ini bagian positif pada LED. Nah, kemudian yang bagian terminal 2-nya ke pin 13. Nah, lalu di sini untuk katodanya saya menggunakan warna biru, biru saja. Yang katodanya merupakan negatif dihubungkan ke ground. Oke. Nah, fungsi ini fungsi dari LED, maaf, LED ini sebagai lampu tanda bahaya. Oke. Lanjut ke programnya. Include, liquid, atau impor aja di sini. Library, impor library untuk LCD I2C ini, include aja. Kemudian ada servo H-nya, bagian servo. Oke. Nah, di sini saya membuat objek servo dulu dengan servo Poku. Kemudian pin echo sensor ultrasonic in integer echo pin 92. Ini ya. Nah, ini untuk trigger pin 3, pin 3, ini untuk buzzernya 4. Tadi kan oke. Lalu inisiasi LCD-nya liquid, ini saya ambil aja. Ini LCD 60 kali kali
27, 27, 24. Kemudian buat function setup dulu. Setup serial begin 9600, kemudian pin mode ke pin put. Ini ada 3 di sini, ya copy.
Nah, di sini saya sudah selesai ngetik kodenya. Nah, di sini tuh ada include library liquid liquid crystal yaitu untuk LCD. Nah, kemudian lalu di sini untuk ini ada membuat objek servo, kemudian pin echo pada ultrasonic, pin trigger pada ultrasonic, pin untuk buzzer. Kemudian di sini tuh ada inisialisasi LCD-nya. Nah, kemudian di sini tuh memulai komunikasi serial. Nah, ini serial debugging, kemudian sebagai input. Lalu ini inisialisasi LCD. Kemudian servo terhubung ke pin 5. Nah, kemudian di sini tuh ada function baca ultrasonic. Nah, di sini pasti. Nah, di sini tuh ada digital write. Nah, di sini gunanya untuk kirim sinyal high 10 mikrodetik. Nah, lalu di sini ada loop yang akan berulang. Nah, di mana di sini ada load jarak sama dengan baca ultrasonic. Nah, jika jaraknya kurang dari 150 cm, kereta terdeteksi, kemudian akan muncul tulisan awas kereta api. Nah, kemudian ada tulisan palang turun. Maka buzzer akan berbunyi. Nah, jika jika lebih dari 150 cm, maka LCD akan dibersihkan lagi dan tulisan akan berubah di LCD itu tidak ada kereta palang naik. Nah, di sini tuh, sini buzzer mati atau alarmnya mati, LED mati. Nah, kemudian servo kembali ke posisi 90. Nah, di sini saya akan menjalankan program ya, akan melakukan start simulation. Jadi, di sini, nah, ketika di start simulation, maka akan muncul tidak ada kereta palang naik. Nah, jadi ketika kereta itu jaraknya kurang dari 150 cm, maka sensor akan mendeteksi. Nah, jadi sistem palang pintu kereta otomatis yang menggunakan Arduino sebagai otak utama sistem yang memproses semua perintah. Kemudian ada LCD yang gunanya menampilkan tulisan peringatan dan ada sensor ultrasonik HC SR04 mendeteksi jarak kereta dan microservo pintu naik dan turun. Kemudian ada buzzer atau alarm memberikan alarm bunyi. Nah, kemudian ada LED memberikan tanda visual peringatan. Kemudian ada resistor membatasi arus pada LED supaya tidak meledak. Kemudian yang berikutnya pastinya ada kabel. Sekian dari saya, jika ada yang kurang dan kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.